Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit ceramah mengenai cinta tanah air dalam perspektif Islam. Langsung saja. Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti, yaitu diantaranya 1. Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2. Golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang terakhir, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asl, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Cinta tanah air dari Al-Quran menurut penjelasan ahli tafsir. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adin terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata mu'adin dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Sedangkan menurut Syekh Ismail Haqi al-Hanafi al-Qalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan ayat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya.
dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan di dalam firman Allah, "Keluarlah dari kampung halaman kamu." Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dengan sebanding dengan membunuh diri, kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahduh Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahduh Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadi menjelaskan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasannya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan atau cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya atau tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Cinta tanah air dalam hadis menurut penjelasan ahli hadis. Salah satu hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan ahli hadis yaitu hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya atau untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama yaitu dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari mengatakan di dalamnya hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya At-Tawshih Syarh Jami' Al-Sahih menyebutkan bahwa Sa'id ibnu Abi Maryam bercerita padaku bahwasannya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya atau untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Kemudian Haris bin Umar pun mengikutinya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar di dalamnya. Hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Al-Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarh At-Tirmizi. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq.
sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'asil Nabi Al-Mustafa berikut. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warokoh bahwasannya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, di sinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim bin Husain al-Iraqi di dalam kitabnya Tashrib fi Syarh Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili. Artinya, Al-Suhaili berkata, di sini terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Cinta tanah air dari ijtihad para mujtahidin. Orang-orang yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah Ibrahim bin Adam. Ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib juga diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku, serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya, bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh, dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama, namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu semua terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air yang juga merupakan tuntutan agama. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk menutupnya, mari kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.